Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan cerita horor yang berjudul Driper Cantik. Bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Hendro berdiri di pinggir jalan sambil melihat jam di HP-nya yang menunjukkan pukul 22.15. Sekelilingnya sepi. Hanya beberapa kali terlihat orang berjalan dan kendaraan melintas. Ia mengamati barang bawaannya yang agak banyak. Ia berpikir akan sangat sulit jika menggunakan ojol motor untuk menuju rumahnya di daerah Imogiri. Hendro kemudian membuka aplikasi di HP-nya untuk memesan ojol mobil. Sambil menunggu kedatangan ojol mobil yang dipesannya, Hendro membaca-baca berita melalui HP-nya. Tak lama kemudian mobil ojol yang ia pesan datang. "Pak Hendro ya?" Seorang supir perempuan bertanya setelah membuka kaca pintu bagian depan. "Iya betul," Hendro menjawab sambil melihat ke dalam mobil. Dilihatnya seorang sopir perempuan yang cantik duduk di bagian kemudi mobil. Di tempat duduk sebelahnya ada seorang bayi yang sedang tertidur. Supir tersebut kemudian turun mendekati Hendro. "Mari Pak, saya bantu memasukkan barang bawaannya ke bagasi mobil," sang supir berkata sambil membuka pintu bagasi mobil. "Ya tidak usah, biar saya aja yang mengangkat." Hati Hendro deg-degan melihat kecantikan sang supir. Ia semakin terpesona ketika mencium aroma wangi sang supir. Hendro kemudian masuk dan duduk di bangku bagian tengah mobil. Sang sopir melihat sekilas HP yang ada di dashboard, kemudian mulai menjalankan mobilnya. Di dalam mobil, Hendro bermain gadgetnya sambil sesekali mencuri pandang ke arah sang supir. Lama-kelamaan tak tahan juga ia untuk mengajak ngobrol. "Namanya siapa Mbak? Malam-malam gini kok masih narik?" "Aisyah Pak." "Ya namanya nyari rezeki." "Kok panggil Pak? Apa saya sudah kelihatan tua?" "Panggil saja Hendro atau Mas Hendro." Dengan ekspresi yang datar, Aisyah hanya diam menggapai perkataan Hendro. Dengan ekspresi yang datar, Aisyah hanya diam menanggapi perkataan Hendro. "Kok ada bayi di depan? Anaknya ya Mbak? Apa tidak kasihan dibawa kerja?" "Bukan Mas, ini bayi saudara saya. Kebetulan tidak ada yang mengasuh, jadi terpaksa saya bawa kerja." Hendro merasa tersanjung dan senang karena dipanggil Mas oleh Aisyah. Sekilas Hendro menengok keluar jendela. Dalam hatinya sempat terbesit tanya bahwa keadaan di luar begitu sepi, tidak seperti jalan yang biasa ia lalui. Namun tanya tersebut terlupakan karena rasa gembira yang ia rasakan saat dipanggil Mas oleh Aisyah yang cantik. "Mbak Aisyah ini cantik loh, lebih cocok kalau kerja di kantoran. Narik taksi seperti ini kan biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki." Hendro mulai merayu Aisyah. "Ah masa sih cantik? Mungkin karena pakai make up. Kalau tidak pakai make up, mungkin orang yang melihat saya lari ketakutan." "Hahaha, bisa saja Mbak Aisyah ini bercanda. Beneran cantik, jadi bikin betah. Pasti penumpang laki-laki tidak mau cepat-cepat turun, apalagi jomblo seperti saya ini. Kalau Mbak Aisyah masih single, saya bersedia loh jadi pendamping." Hendro meneruskan rayuannya kepada Aisyah. "Coba saya hapus make up saya, apakah saya benar cantik?" Aisyah perlahan-lahan melepas ikat rambutnya dan sedikit mengacak-acaknya. Ia kemudian mengambil handuk
dan mengusap-usap mukanya untuk menghapus make up. Aisyah kemudian diam. Hendro memandangi tingkah laku Aisyah dengan rasa penasaran. Namun rasa penasaran tersebut membersihkan kengerian. Hendro mendapati keanehan pada tingkah laku Aisyah. "Mbak Aisyah," Hendro memanggil. "Iya mas." Aisyah menjawab sambil perlahan-lahan menengokkan kepalanya ke arah Hendro sambil tersenyum. Terdengar suara retakan dari leher Aisyah yang berputar seperti batang pohon yang perlahan-lahan patah. Kepala Aisyah berputar hampir 180 derajat, namun badannya tetap menghadap ke depan. Hendro sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seketika itu kengerian dan rasa takut yang amat sangat menghantuinya. "Ah, setan!" Hendro berteriak sekuat tenaga. Ia tak dapat menguasai dirinya. Rasa takutnya naik turun dari kepala ke kaki dan dari kaki ke kepala. Hendro berusaha membuka pintu, namun pintunya terkunci rapat. Dilihatnya wajah cantik Aisyah berubah menjadi wajah yang menakutkan. Wajahnya pucat, senyumnya menyeringai. Gigi Aisyah yang tadinya putih bersih menjadi tidak rata dan menghitam. "Mas Hendro, hihihihi, benarkah aku cantik mas? Benarkah kamu mau jadi pendampingku?" Aisyah tersenyum lebar, giginya saling beradu cepat, mengeluarkan suara seperti patukan burung pelatuk. Tidak, aku hanya bercanda. Aku sudah punya istri dan anak." Hendro menjawab dengan terbata-bata. Hendro berusaha memejamkan mata dan memalingkan pandangannya. Namun ada kekuatan lain yang membuat mata dan pandangannya tetap tertuju pada Aisyah. Ingin rasanya ia pingsan saja, namun nyatanya ia tetap tersadar. Tingkah laku Hendro yang ketakutan membuat suara gaduh di dalam mobil tersebut, hingga membuat bayi di samping Aisyah menangis. Aisyah kemudian berhenti tersenyum. Wajahnya terlihat semakin kaku dan menakutkan. Suaranya pun terdengar semakin garang. "Manusia penakut dan hidung belang, kau telah buat bayiku terbangun dan menangis. Sekarang buatlah ia kembali tenang dan tertidur." Aisyah berbicara dengan keras, kemudian tertawa nyaring. Hendro tak dapat berbuat apa-apa kecuali pasrah. Dengan rasa takut yang amat sangat. Ia hanya berusaha untuk menguasai dirinya, karena yang ia hadapi tak dapat ia hindari. Perlahan Aisyah mengambil bayi di sebelahnya, kemudian menyerahkannya kepada Hendro. Hendro kemudian menerima bayi yang diserahkan Aisyah. Dilihatnya kuku-kuku Aisyah yang panjang dan menghitam. Hendro sudah tidak menyadari bahwa Aisyah tidak memegang kendali mobil, namun mobil tetap melaju. Dengan gemetaran, Hendro meletakkan bayi yang sedang menangis di pangkuannya. Dilihatnya wajah bayi tersebut seperti bayi pada umumnya, hanya pucat sepucat Aisyah. Hendro berusaha menenangkan bayi tersebut dengan menepuk-nepuk pelan pantatnya. Namun bayi tersebut masih tetap menangis. "Cepat, tenangkan bayi itu." Suara Aisyah mengeras. Hendro terus berusaha menenangkan bayi di pangkuannya. Saat itu terbayang adalah anak ketiganya yang masih bayi. Ia merasa bersalah. Di alam bawah sadarnya terbayang pula istri dan anak-anaknya yang lain. Tak terasa matanya berkaca-kaca memandangi bayi pucat di pangkuannya. Perlahan tangisan bayi tersebut memudar dan ia kembali tertidur. "Bawa kemari," pinta Aisyah dengan suara pelan namun tetap menakutkan. Hendro yang masih gemetaran kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada Aisyah. Dilihatnya wajah dingin Aisyah yang tetap menyeramkan. Aisyah kemudian menunduk, meletakkan bayi di tempat duduk yang ada di sebelahnya. Saat kembali menegakkan badannya, wajah Aisyah kembali seperti semula. Wajah cantiknya kembali terlihat dengan rambut yang masih terurai.
dengan rambut yang masih terurai. Dengan menggunakan kedua tangannya, Aisyah kemudian mengikat rambutnya kembali. Rasa takut Hendro perlahan mulai reda, walaupun ia masih gemetaran dan jantungnya berdetak kencang. Ia kemudian sedikit mendapati kesadarannya ketika melihat Aisyah tidak memegang kendali mobil, sedangkan mobil terasa melaju sangat kencang. Jantung Hendro kembali berdetak semakin kencang saat ia melihat dua sorot lampu mobil di depannya dengan cepat mendekati ke arah mobil yang ia naiki. Sementara itu Aisyah tertawa lebar dan sangat nyaring. Secara spontan Hendro menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia merasa hidupnya akan segera berakhir karena mobil yang menuju ke arahnya akan bertabrakan dengan mobil yang ia tumpangi. Tit. Perlahan Hendro menurunkan tangannya dan melihat ke depan. Sebuah mobil berjalan pelan mendekatinya. Ia perhatikan sekeliling dan terkejut karena sudah berdiri di tengah jalan. Kemudian dengan segera ia menepi. Hendro menengok ke kanan dan ke kiri kebingungan. Mobil yang mendekati Hendro kemudian berhenti di depannya. Kaca depannya terbuka. Pak Hendro ya? Maaf Pak, agak lama. Seorang laki-laki kemudian turun dari mobil tersebut dan mendekati Hendro. Iya, Hendro menjawab dengan sedikit terbata-bata karena masih kebingungan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, kemudian mencari barang bawaannya. Ia dapati barang bawaannya berada sekitar 20 meter dari tempatnya berdiri. Hendro memberi isyarat kepada sang supir mengenai barang bawaannya. Sang supir memundurkan kendaraannya, sementara Hendro berjalan. Sang supir kemudian membantu Hendro memasukkan barang bawaannya ke dalam bagasi. Maaf Pak, kenapa tadi Bapak berdiri di tengah jalan dan terlihat kebingungan? Nanti saya ceritakan sambil jalan Mas. Hendro dan sang supir kemudian masuk ke dalam mobil. Mobil segera melaju meninggalkan tempat itu.